Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hairani Nur Fauziah dengan NIM 2101992 dari kelas 1 BPGSD. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Acep Ruswandi MPD dan Ibu Gia Nikawati SPSI MPD. Pada pertemuan ke-9, yaitu ada teori berpikir. Berpikir adalah proses kognitif yang berlangsung dikarenakan adanya stimulus dan respon di mana di dalamnya terdapat keterkaitan antara mental dan perilaku. Kemudian ada sifat berpikir, yaitu pemrosesan informasi, dilanjutkan menuju pemecahan masalah dan yang terakhir pemecahan masalah. Kemudian ada 3 tahap berpikir menurut Brenner. Yang pertama ada tahap enaktif, kedua tahap ikonik, dan yang ketiga ada tahap simbolik. Cara berpikir yaitu ada induktif dan deduktif. Berpikir kreatif yaitu kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang suatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Selanjutnya ada tema belajar, perolehan belajar, dan gaya belajar. Pada pertemuan ke-10 ada materi tentang inteligensi. Secara etimologis, inteligensi berasal dari kata Latin yaitu intelligere, yaitu mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Kesalahpahaman tentang inteligensi hanya mengacu pada kemampuan tunggal saja, padahal yang sebenarnya adalah mengacu kepada bermacam-macam kemampuan. Inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Pada tahun 1905, Binet menciptakan tes inteligensi. Pada materi ini dijelaskan tentang teori faktor, teori proses, klasifikasi IQ, kemampuan mengingat, keterkaitan proses mengingat dan proses belajar, dan yang terakhir ada tentang kelupaan. Pada pertemuan ke-11 ada motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar yaitu daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Motivasi mendorong dan mengarah minat belajar untuk mencapai tujuan belajar. Siswa akan bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi dan untuk memecahkan masalah. Kemudian, jenis motivasi yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian ada hierarki teori kebutuhan Maslow yaitu aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan psikologis. Dan yang terakhir ada teori kebutuhan menurut White yaitu kebutuhan untuk memperoleh kompetensi dan kebutuhan berprestasi. Pada pertemuan ke-12 ada materi tentang kreativitas. Yang pertama ada teori kreativitas menurut para ahli yaitu ada teori psikoanalisa, teori asosiasionistik, teori gestalt, teori eksistensial, teori interpersonal, dan teori trait. Adapun pengertian kreativitas yaitu kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang suatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Kemudian ada perkembangan kreativitas anak, cara belajar yang efektif bagi anak usia dini dan menumbuh kembangkan minat dan bakat melalui kreativitas anak. Pada pertemuan ke-13 ada materi tentang minat dan bakat peserta didik. Peran guru juga sangat penting ketika dihadapkan pada proses pengarahan minat dan bakat siswa. Minat dan bakat dari seorang siswa nantinya bisa menjadi life skill yang bisa membantu mereka menjalani kehidupannya. Berikut proses pengarahan dalam minat dan bakat peserta didik. Yang pertama, memberikan perhatian. Kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Ketiga, rutin memberikan latihan. Keempat, penguatan motivasi belajar. Kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi. Pada pertemuan ke-14 ada listen, near heard. Pada materi ini, semua mahasiswa diharapkan membuat tanggapan pada artikel mengenai isi
Kemendikbudristek soal libur semester dan tahun baru. Mungkin sekian materi yang dapat saya review. Selebihnya, mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dan kalimat yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.